Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Ulin Ayunda dengan NIM 2211440017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Analisis Tindak Kejahatan Pencucian Uang Sebab Akibat dari Korupsi. Pencucian uang ialah di mana suatu proses seseorang menyembunyikan pendapatannya dari sumber yang tidak sah dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut sebagai uang yang sah. Tindakan pencucian uang sangat dibutuhkan dalam korupsi, karena sebagai alat untuk menyembunyikan identitas uang tersebut. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang disebut sebagai ex post crimes, yaitu upaya pelaku untuk menyembunyikan hasil tindak pidana yang dilakukannya agar dapat dilakukan secara diam-diam tanpa adanya telacak. Nah, secara perspektif hukum, pidana ataupun perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam pasal 2 UU TPPU. Ketentuan tersebut mengatur tentang kejahatan asal, yakni 1 korupsi, 2 penyuapan, 3 narkotika, 4 psikoterapika, dan 5 penyelundupan tenaga kerja, 6 penyelundupan imigran, 7 di bidang perbankan. Ada beberapa alasan mengapa tindak pidana korupsi berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu ekonomi yang selalu menjadi motif kejahatan, mengambil hasil dari korupsi dengan nominal yang sangat besar, dan menikmatinya secara sembunyi-sembunyi melalui pencucian uang. Dan dengan pengembalian kerugian keuangan atau ekonomi negara akibat korupsi, tidak menutup kemungkinan adanya hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut. Nah, di pembahasan pertama kita sudah membahas mengenai hubungan tindak kejahatan pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Sekarang di pembahasan kedua kita akan membahas mengenai mekanisme pencucian uang. Isu pencucian uang atau money laundering telah lama diisukan dalam transaksi lintas batas negara. Karena melakukan transaksi antar negara sangat efektif dalam menghilangkan jejak aliran dana ilegal tersebut. Untuk melakukan praktik tindak pidana pencucian uang perlu tahap-tahap, yakni pertama ada placement, yaitu adanya upaya menempatkan dana dari hasil tindak pidana ke dalam sistem uang. Kedua ada layering, upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Ketiga, integration, menggunakan aset kekayaan yang tampak sah untuk dinikmati secara langsung atau diinvestasikan dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan. Diperuntukkan membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali tindak pidana. Pembahasan 1 dan pembahasan 2 dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi adalah bahwa tindak pidana korupsi merupakan asal dari tindak pidana pencucian uang, karena korupsi sudah dipandang sebagai kejahatan besar yang didasarkan pada motif ekonomi. Dan pencucian uang adalah sebagai tempat menyamarkan atau merahasiakan kebenaran uang tersebut. Serta sebagian besar pencucian uang terjadi dari lintas batas negara. Karena dengan seperti itu, maka akan sulit untuk dilacak atau diketahui. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.